Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. الفاتحة من التعليم والتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين، ثم إلى روح الحبيب محمد هجار بالشيخ أبو بكر بن سالم ومن حضر في هذا المجلس وعمر وعبد الله في هذا المسجد وساعد في عمرته هذا المعهد، أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam, khairukum, sebaik-baik kalian semuanya, yang terbaik di antara kalian semuanya. Riwayat yang lain lafadznya afdalukum, yang paling utama di antara kalian semuanya adalah man ta'allamal Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Belajar Al-Quran baik untuk membaca, untuk tafsirnya, untuk tajwidnya, untuk makharij hurufnya, atau mengajarkan Al-Quran, membacanya, atau mengajarkan tafsirnya, atau ulumul Qur'annya, maka dia tergolong khairukum, orang yang terbaik di antara umatnya Nabi Muhammad. Karena itu kalau ada umatnya Rasulullah kok enggak bisa baca Al-Quran, enggak pingin belajar Al-Quran, enggak mau peduli dengan Al-Quran, itu adalah tidak komplit jadi umatnya Nabi. Quran ini adalah berkah. Sampai baca wirid tapi enggak baca Quran, itu yang walinya, ulamanya yang ngajarkan wirid itu, saya yakin kalau hidup marah sama sampean. Quran itu paling afdolnya untuk dibaca, sampai Nabi menyatakan afdalu ibadati ummati tilawatul Quran, paling utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran.
Jangan sibuk dengan wirid yang ada tapi ketinggalan baca Qur'annya. Saya yakin gak ridho ulama atau wali yang Anda baca wiridnya itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih wa liyadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran yang aku turunkan kepada kamu wahai Nabi Muhammad, yang diberkahi bagi yang baca, bagi yang belajar, bagi yang merenungi, akan mendapatkan berkahnya Al-Quran. Untuk apa itu Al-Quran? Bukan hanya sekedar untuk bacaan, bukan hanya sekedar untuk nada dan qiraatnya, tetapi Al-Quran liyadabbaru ayatih, untuk mereka merenungi isi ayat-ayat di dalam Al-Quran. Waliyadzakkara ulul albab, dan untuk supaya sadar orang yang punya akal. Ustadz, kiai, dai, ceramah di mana-mana, ngajari banyak kitab, kalau enggak baca Quran itu enggak sadar masih. Karena dalam baca Al-Quran Allah menyebutkan waliyadzakkara ulul albab, ay ulul ugul, supaya orang yang punya akal itu sadar. Kalau baca Quran insya Allah sadar. Nih banyak orang kan belajar hanya sekedar untuk diskusi, hanya sekedar untuk eker-ekeran, hanya sekedar untuk debat, padahal ilmu bukan untuk begitu kan. Kenapa bisa begini? Padahal dia ahli ilmu. Oh, bahasa Arabnya, waduh, fikihnya hebat. Kok begitu ya? Akhlaknya kurang baca Quran. Tidak sering membaca Al-Quran. Kalau baca Quran, insya Allah waliyadzakkara ulul albab. Bahkan orang yang punya akalnya itu akan menjadi sadar. Hatinya itu enggak padang kalau enggak baca Quran, Pak. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an", baca Al-Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, maka sesungguhnya Al-Quran bakal datang di hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Nanti Pak, amalnya manusia ini akan dirupakan seperti benda yang berharga. Karena itu bisa ditimbang nanti amalnya manusia ini. Nanti perbuatannya manusia itu akan diwujudkan dalam gambar. Kalau perbuatan maksiat itu wujudnya jelek. Kalau perbuatan taat itu wujudnya baik. Bacaan Quran sampeyan itu nanti akan diwujudkan oleh Allah. Nanti akan menghadap kepada Allah, ya Allah, ini orang setiap hari menghatamkan aku, cinta membaca aku. Terus kira-kira bacaan Qurannya sampeyan sak piro? Tipis kuru. Kenapa jarang dibaca? Jarang dibaca Al-Qur'annya, jarang hatam Al-Qur'annya. Gudang gareme hatam ping do bendino. Karena itu wahai kaum muslimin, ayo kita baca Al-Qur'an supaya nanti Al-Qur'an ini akan menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita mencintai Al-Qur'an, kita pingin berkah Al-Qur'an, kita pingin syafaatnya Al-Qur'an. Baca Quran. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bihi, orang-orang yang membaca Quran dan bagus bacaannya, enak bacaannya, merenungi isinya, menghayati isinya,
Ma'as safaratil kiram al-bararah, bersama safarah, duta-duta Allah. Ada yang menyatakan safarah ini al-anbiya, para nabi. Ada yang menyatakan mereka adalah malaikat yang mencatat kebaikan dan kejelekan, raqib atid. Al-kiram, mereka adalah makhluk-makhluk yang mulia. Al-bararah, mereka adalah makhluk-makhluk yang banyak berbuat kebaikan. Artinya orang-orang yang ahli baca Quran dan bacaannya bagus, bagus itu bukan hanya sekedar di lisan, tapi juga ada di hatinya bagus, khusyuk, ikhlas dalam membacanya, nanti akan diangkat derajatnya berkumpul bersama para nabi. Kalau diartikan malaikat, maka derajatnya sangat tinggi di hadapan Allah. Mereka adalah bagaikan para malaikat Allah. Karena itu dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallama mengatakan, siapa orang baca Quran, faqad ustudrijatin nubuwah, benar-benar dia tadi itu telah diangkat derajatnya bersama para anbiya Allah subhanahu wa ta'ala, ghaira annahu la yuha ilaih. Cuma bedanya kalau Nabi mendapatkan wahyu, kalau orang ini tidak mendapatkan wahyu. Orang yang ahli Quran itu adalah mereka itu nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama para nabi. Cuma bedanya nabi itu mendapatkan wahyu, orang ini nggak mendapatkan wahyu. Kenapa? Lawang Quran terus yang dibaca, omongannya Quran terus, pikirannya Quran terus, yang didengarkan Quran terus. Waduh, ini hebat ini. Nanti di hari kiamat kumpul bersama para anbiya. Nah, karena itu jangan kamu semuanya itu malas untuk baca Quran. Loh, baca Quran itu kan enteng, tidak pakai biaya. Ada yang narik biaya sampai macet Al-Quran? Nggak ada Al-Quran, nggak dipajak itu Al-Quran. Ada baca Quran menggos-menggos, pakai tenaga, nggak perlu ngangkat, nggak perlu lari, nggak perlu banyak gerak, subhanallah. Tapi bagaimana beratnya itu Al-Quran daripada lisan orang yang imannya keropos, yang imannya tidak kuat. Lah terus kalau bacanya Qurannya tadi itu abot, kenapa? Karena memang lisannya dia tadi itu misalnya gagap, atau orang tadi itu masih baru ngerti Quran. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta fi, orang yang membaca Quran dan dia tadi itu yatata'ta, berat dalam bacaannya, tapi tetap dia menjadi orang yang gemar, senang, hobi membaca Quran walaupun bacaannya tadi itu berat. Syaqqun lahu, berat tapi tetap senang dia baca. Lahu ajron, syakun lahu ajron, maka bagi orang tadi itu akan mendapatkan dua pahala. Pertama, pahala membaca Quran. Kedua, usahanya walaupun berat tetap dilakoni, tetap lakukan. Karena itu jangan menyatakan, waduh saya ini kurang bisa baca Quran. Kenapa? Sungkan saya, tonggo saya enak bacaannya. Tidak ngenteni enak-enakan. Yang penting kamu bisa baca Quran, baca. Iya, saya itu apalnya surat Al-Fatihah tok. Ulang ono walaupun 1000 kali, nggak ada masalah. Karena Al-Quran tadi itu bukan berarti harus dihatamno semuanya 30 juz. Memang bagus kalau dibaca dari pertama sampai akhir. Tetapi kalau enggak, semua yang dalam Al-Quran itu adalah berkah. Semua itu adalah berkah. Nabi SAW memberikan perumpamaan bagaimana
orang mukmin yang membaca Quran dengan yang lainnya. Beliau bersabda begini, mathalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi yaqra'ul Qur'an, yang mana dia itu ahli baca Quran, senang baca Quran, hobi baca Quran, banyak merenungi dan mempelajari Al-Quran. Mathalul utrujjah, bagaikan buah jeruk. Buah jeruk ini rihuha thayyib, baunya enak, wa ta'muha thayyib, rasanya juga enak. Orangnya beriman, hatinya bagus, akhlaknya baik, ikhlas, khusyuk, tawadhu, orang beriman. Terus ahli baca Quran, dia ahli baca, kemudian orang yang lainnya diterangkan isinya Al-Quran, diajarkan oleh dia itu Al-Quran. Banyak orang yang gak bisa baca akhirnya bisa baca karena sebab dia. Banyak orang yang gak sadar dibacakan Al-Quran akhirnya terbuka hatinya menjadi orang yang sadar. Orang ini seperti buah jeruk kata Nabi, dibau enak, dimakan rasanya juga lezat. Buah jeruk kan buah yang enak baunya ya. Kemudian bentuknya juga bagus, karena itu banyak sekarang ini dari plastik model-model jeruk-jerukan begitu. Bentuknya juga bagus itu jeruk itu, baunya enak, bentuknya bagus, kemudian komplit rasanya, ada manisnya, ada kecutnya, ada komplit rasanya, seger. Begitulah orang mukmin, udah akhlaknya baik, hatinya baik, penuh dengan iman, ahli baca Quran, jeruk ini. Seneng tuh perempuan-perempuan kalau udah kasih jeruk, seneng, nggak bosan. Kadang-kadang nyidam entek jeruk akeh. Kenapa? Karena memang ini perumpamaan yang sangat hebat ini. Dan itu jeruk ternyata sangat membantu dalam pencernakan perut, jeruk manis maksudnya ya. Baik. Wa matsalul mu'min, perumpamaan orang yang beriman, alladzi la yaqra'ul Qur'an, yang tidak ahli baca Quran, akhlaknya baik, tawadhu hatinya, enggak ada sombong dalam hatinya, cuma malas enggak baca Quran, enggak ngajar Quran, enggak belajar Al-Quran, jarang merenungi Al-Quran. Mathalut tamroh kamathalit tamroh, itu perumpamaannya seperti kurma, lari halaha, enggak ada bau, wa ta'muha hulbun, tapi rasanya manis. Orang beriman juga begitu, mukmin, masya Allah, ahli ke masjid hebat, ahli sholat bagus, ahli ziarah hebat, cinta ulama baik, tapi enggak ahli baca Quran. Kurma itu bentuknya ireng kabeh, enggak menarik bentuknya kurma itu. Kalau jeruk itu menarik, ini kurma ini bentuknya enggak menarik, enggak ada baunya, tapi rasanya manis. Artinya batinnya bagus, cuma dohirnya enggak lengkap, enggak lengkap. Nah, perumpamaan yang lain, wa madzalul munafik alladzi yaqra'ul Qur'an. Munafik akhlak enggak baik, hatinya sombong, enggak takut sama Allah, cinta dunia, tapi ahli baca Quran. Kalau baca Quran, apalagi kalau sudah nyedot, luar biasa. Orang munafik ahli baca Quran, enak kalau dengarkan, banyak peminatnya, tapi akhlak enggak bagus, hati jelek,
Kamatsalir raihanah, itu bagaikan minyak wangi. Baunya semerbak, riuhaha thayyib. Tapi kalau dimakan wa ta'muha murrun, pahit. Batinnya jelek, pahit. Tapi zahirnya waduh enaknya kalau baca Quran, hurufnya saking mantepnya kol-kolanya sampai koyok keleleken. Alhamdulillah al-qawiyul ghalib al-waliyut talib. Waduh sampai kok keleleken sampean. Saking mantep. Yang ditajwid itu Quran sebenarnya. Kabeh kon tajwid sak maulud pisan. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam. Waduh. Tajwid itu kayak maca Quran, mosok kabeh rek. Karena itu kadang-kadang kita keterlaluan sih orang-orang kita ini. Ceritanya satu orang sadar ke Habib Ahmad bin Hadi itu punya cucu namanya Muhammad atau Ahmad, orangnya ragu gitu, tanya, ya Habib Ahmad, hadza Muhammad atau Ahmad? Apa kelelakan dal aku ini. Alhasil munafik tapi ahli baca Quran. Ini kelasnya kelas minyak ini. Minyak wangi. Kalau sampean dilat pahit. Tapi baunya semerbak. Mungkin dikenal, mungkin dihormati, mungkin berharga, tetapi di sisi Allah pahit. Di sisi Allah tidak berharga dia. Yang parah ini yang terakhir ini. Wa mathalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an. Munafik enggak baca Quran. Udah hatinya enggak beres, akhlaknya enggak benar, nyanyi terus, enggak baca Quran. Joget terus, enggak baca Quran. Kamatharil handalah, seperti buah handalah. Buah handalah itu buah laisa lari, enggak ada baunya, malah baunya enggak enak. Wa ta'muha mur, rasanya pahit. Apa kalau di sini nih? Baunya enggak enak. Mojo, iya apa? Mojo enggak ada bau. Baunya enggak enak, terus rasanya apa? Pahit. Mungkin enggak ada buah di sini model begitu ya. Yang ada mungkin tembelek lantung mungkin ya. Ini udah munafik, nyanyi dok. Udah hatinya enggak beres, enggak takut sama Allah, udah enggak sholat, udah enggak puasa, enggak baca Quran lagi, nyanyi terus. Tembelek lantung ini. Baunya enggak enak, rasanya juga menjijikkan. Karena itu jangan jadi orang yang pertama, orang yang terakhir dan yang ketiga. Tapi jangan cukup menjadi orang yang kedua, orang yang beriman yang tidak gemar baca Quran. Jadilah orang yang pertama itu yang paling afdol. Quran ini kalau dibaca bisa mengangkat derajat kita. Kalau diamalkan bisa mengangkat martabat kita di sisi Allah. Tapi kalau Quran itu tidak dihargai, udah enggak baca, enggak ngamalkan isinya, orang itu bakal akan jatuh martabatnya nanti di akhirat. Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Tahukah Anda, Islam itu wibawa dahulu karena orang-orang Islam ahli baca Quran. Islam sekarang walaupun banyak pemeluknya, kenapa kok tidak disungkani, tidak ditakuti? Karena orang-orangnya tidak ahli membaca
Al-Quran. Oh, itu program Yahudi dan Nasara internasional. Gimana caranya umat Islam ini nggak seneng, kurang gemar membaca Al-Quran. Akhirnya Al-Qurannya bukan untuk dibaca tapi dipajang. Paham enggak maksudnya Samen? Dipajang, paham enggak? Ada Quran surat Yasin dipajang, tapi gak tahu maca Yasin wongi. Paham ini ya? Ada lagi 30 juz catatannya Al-Quran, sak geden-geden. Ditaruh ada di dinding, dipampang ada di dinding. Tapi sak rumah gak ada yang baca Quran. Qurannya menjadi lam yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Qurannya hanya menjadi tulisan dan gambar saja, hanya pajangan. Hanya dipampang. Paham nih ya? Masuk masjid, Qurannya ada ratusan Al-Quran di masjid. Cuma sampai itu yang baca di masjid. Orang bulu. Karena itu ayo, kalau kita ingin membuat kekuatan Islam, Quran dibaca. Orang-orang Sungi, orang-orang Keraton, orang-orang mana saja yang ada di daerah sini, Tambak Boyo, mana saja ahli baca Quran. Semuanya anak-anaknya diahlikan baca Al-Quran, maka insya Allah akan kuat Islam ada di daerah kita. Sakmini ahli baca Quran. Wah, hebat orang kalau baca Quran itu tentrem hatinya. Orang kalau udah baca Quran itu gampang gelisah, bingungan, panik. Sampai Rasulullah mengatakan al-jawf alladzi laisa fil Quran kal baitil kharik. Hati manusia yang enggak ada Al-Qur'annya itu seperti rumah yang rusak. Ada rumah umurnya 150 tahun. Kemudian kayunya keropos semuanya. Gentengnya banyak bocor. Dindingnya udah retak-retak. Sampean tinggal di situ, tenang kira-kira. Ada angin takut rubuh, ada hujan takut rubuh, ada gempa takut rubuh. Khawatir terus setiap saatnya. Begitulah orang sekalipun banyak wirid Pak, sekalipun banyak ibadah, banyak sholat, tapi enggak ahli Quran, hatinya gelisah setiap saatnya. Ada masalah sedikit bingung, ada urusan sedikit kacau pikirannya. Kenapa? Enggak mantep, enggak ada Qurannya. Tapi kalau ahli baca Quran, itu bagaikan gunung yang kokoh, diterpa ombak yang besar pun menter, ombaknya yang pecah, bukan gunungnya yang pecah. Begitu. Jadi orang yang beriman, yang ahli baca Quran, enggak khawatir blas, melarat, tegar. Ada musibah, tegar. Sakit, tegar. Kenapa? Karena penuh hatinya dengan rahasia dan cahaya Al-Quran. Lihat orang-orang dulu, Imam Syafi'i radhiyallahu an. Imam Syafi'i itu setiap hari khatam Quran. Bendino. Setiap hari khatam Al-Quran. Kenapa? Merasakan lezat kalau baca Quran. Sampean rokokan merem-merem. Ambil merem-merem. Sampai mencocodok sangkain kakek nyedot. Imam Syafi'i itu kalau baca Quran lezat. Kalau sudah Ramadan tidak mau khatam satu kali setiap hari, sampai 2 kali Imam Syafi'i. Sampai di antara aulia Allah itu, saking mereka itu ahli baca Quran, dikasih berkah waktunya, diberikan karomah oleh Allah, khatam Quran setiap harinya sekian khataman. Ada yang sampai 4 kali khataman siang hari, 5 kali khataman malam hari. Tidak mungkin, tidak masuk akal itu waktunya. Loh, kalau karomah itu udah masuk akal. Lek masuk akal bukan karomah. Lah kalau akal-akalan, kalah wali dengan orang Amerika. Kenapa? Orang Amerika bisa membuat kapal. Orang wali tidak nggak kapal. Lah kalau memang tanpa akal, orang itu kok bisa ya sampai ke Mekah dalam waktu yang singkat padahal tidak pakai kendaraan. Itulah namanya karomah. Karomah itu bukan diukur dengan akal, tapi
kemampuan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada umumnya hamba-hamba yang lainnya. Itu namanya karomah. Sebagian para aulia Allah karomahnya di dalam membaca Al-Qur'an, Masya Allah, hatam itu cepat. Bukan cepet-cepetan, bukan, tapi karomah. Paham nih ya? Itu karomah. Karena itu orang kalau sudah ahli baca Quran dan betul-betul bagus artinya, gampang jadi wali. Sing malas-malas kok kita orang ini. Padahal Quran itu cuma berapa juz? 30 juz. Quran itu cuma 30 juz. Kalau kita ini mau istiqomah setiap hari 1 juz berarti setiap bulan hatam. Setahun berapa kali hatam? 12 kali hatam. Nah, kalau bisa 2 juz 24 kali hatam setahun sampean. Kalau Anda nggak bisa setiap hari 1 juz, setengah juz setiap hari, berarti 2 bulan sekali hatam. Setahun 6 kali hataman Al-Quran, masih baik. Nggak bisa setiap hari setengah juz, seperempat juz dah setiap harinya. 2 lembar seperempat juz, berarti 4 bulan sekali hatam. Setahun 3 kali hataman Al-Quran. Nggak bisa setiap hari 2 lembar, 1 lembar setiap hari. Ayo alasan apa maneh kon? Setiap hari 1 lembar. Berarti 6 bulan sekali sampean hatam. Setahun berapa kali hataman? 2 kali hataman Al-Quran. Lu kok ada itu? Padahal keluaran pondok setahun tidak hatam Quran sama sekali. Na'udzubillah min dzalik. Ya apa Quran ditinggal sama umatnya Rasulullah ini? Allahumma inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Karena itu ayo dididik anak-anak kita menjadi ahli Al-Qur'an. Lunggu Pak bareng ambil anak-anak ini. Jangan duduk bareng cerita sepak bola Brazil lu. Mambengi ternyata kalah. Itu Eman duduk diajak baca Quran bersama anaknya. Masya Allah. Sampean juga bacaannya didengarkan sama anaknya, sampean juga dengarkan bacaan anaknya. Hebat. Ini insya Allah akan terjadi perubahan generasi yang lebih baik. Baca Quran bersama nggak pernah. Nonton TV berjamaah istiqomah. Repot kalau sudah demikian, Pak. Karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita perjuangkan Islam ini dengan kita kembali lagi kepada Al-Quran. Kita gemarkan diri kita dan keluarga kita, kerabat kita untuk membaca Quran. Kita hobikan Al-Quran kepada mereka sehingga setiap saatnya mereka membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Tuh lihat Al-Habib Ja'far bin Syekhana Segaf, ahli baca Quran sampai gurunya itu loh. Kalau beliau datang menyambut, selamat datang wahai Al-Quran. Saking hebati. Kenapa? Setiap hari hatam Quran. Wah, kalau baca Quran suaranya indah sekali. Ya, ojo ngenteni suaramu enak. Kalau baca Quran, yang penting kamu ahlilah baca Al-Quran. Sehingga kamu betul-betul akan bisa menyatu dengan Al-Quran. Dan nanti di hari kiamat Qurannya menjadi saksi di hadapan Allah. Ya Allah, ini orang selalu membaca aku, selalu dia tadi cinta kepada aku. Berilah pertolongan, ampuni dosanya ya Allah. Akhirnya orang yang ahli baca Quran mendapatkan syafaatnya Al-Quran dan masuk surga berkat Al-Quran. Mudah-mudahan insyaallah kita semuanya jadikan orang yang cinta dengan Al-Quran, senang dan gemar membaca Al-Quran. Amin Allahumma amin. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La
إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يميت ولا يعز ما عليت تبارك لنا فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش السحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا
damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.